Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPM 21130016. Mata kuliah Inventory Manajemen dosen pengamu Dr. Agus Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas perihal suatu jurnal yaitu material requirement planning system dengan menggunakan prototype and analysis oleh Michael Billy Tanaga dan Raymond Solari Utama pada Journal of Information System dan Informatik volume 5 nomor 3 September 2023. Di mana abstraknya yaitu pada suatu perusahaan farmasi atau manufacturing industri farmatikal yang di mana perusahaan itu menggunakan eh, pola manual atau manual system yang menggunakan Microsoft Excel untuk mengentry eh, kebutuhan datanya. Jadi rawan error yaitu pada saat manual data entry, dokumen tercampur, terus proses waktu yang sangat panjang. Nah, pada studi ini itu menargetkan eh, membantu untuk mensimpelkan atau mengefisienkan dari proses itu menggunakan web-based material requirement system yang dimana menggunakan metode prototyping yaitu yang berfokus pada kebutuhan dari usernya pada saat ya user dari kebutuhan user dan dites pakai menggunakan user acceptance testing atau UAT di mana pada hasilnya eh, terdapat eh, mendapat mereduce manual data entry error atau error pada entry data dan meminimalkan dokumen tercampur sehingga perusahaan farmasi tersebut sistemnya lebih proses produksi sistemnya lebih efisien di mana lead time untuk prosesnya yaitu terreduce ya atau meningkat secara lebih efisien dari 207 sampai 251 menit ke 122 sampai 159 menit. Nah, di mana yang dapat dijelaskan pada pendahuluan yaitu eh, sistem tadi, sistem tadi itu sangat krusial untuk mengoptimalisasi dan mengefisiensi suatu proses produksi, di mana sistem itu dapat meminimalkan manufacturing error seperti yang bertujuan untuk meminimalkan lack of atau ketersediaan raw material. Terus beberapa studi sebelumnya itu proses itu dapat disolusikan menggunakan web base ya web base information system yang menggunakan bahasa PHP yang berfokus pada mitigasi penyebab yang terkait dengan ketersediaan material. Nah, studi lain juga menjelaskan bahwa eh, MRIP ini itu dapat ditemukan pada industri pesawat terbang militer di India, ya, di mana di sana menggunakan algoritma AHP. Nah, pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode prototype atau prototyping method di mana yang berfokus pada customer ya. Jadi kita listen to customer, kita mendengarkan kebutuhan dari customer itu inginnya seperti apa. Setelah ditemukan dari kebutuhan dari customer, kita berlanjut ke build atau request prototype. Kita membuat prototype, nah, di mana prototipenya seperti pada gambar 5 atau figur 5 dashboard of manufacturing order. Nah, pada saat setelah prototipe jadi, customer tersebut disuruh untuk test drive, yaitu user acceptance testing atau UAT pada prototipe tersebut. Jika itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari customer, maka sistem itu metode ini selesai. Tapi pada saat itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau customer, akan kembali lagi. Di mana sih yang perlu diperbaiki? Maka kita kembali ke listen to customer. Setelah kembali ke listen to customer, mendengarkan revisinya, maka kita kembali lagi ke build atau refresh prototype. Itu akan terus berulang selama atau sampai dari customer tersebut menyatakan bahwa ini sudah cocok dengan kebutuhannya. Di mana dari hasilnya atau resultnya itu dapat diketahui bahwa lead time yang di lead time yang dihasilkan dari 207 di minimal average 229 maksimal 291 pada proses manual menjadi 122 minimal maksimal 159 dan average-nya 141 pada bisnis proses
receive production, order, create a new bill of material, dan lain-lain. Ini dari lead time-nya before system dan after system-nya memang sangat signifikan, hampir 50% terreduce ya. Jadi flow prosesnya lebih seamless lah. Yang dapat kita ambil dari diskusi tersebut ya, di atas yaitu eh, pada topik ini hanya berkisar ya, masih berkisar pada fitur yang terkait dengan ketersediaan material dengan level of absensi yang di diterima acceptance oleh user, ya terima oleh user itu sangat tinggi, sekitar 92,8%, dengan fitur-fitur yang pada saat ini itu hanya pada add of bill material, header adding bill of material, komponen delete bill, komponen add, dan manufacturing order, dan lain sebagainya. Jadi masih sebatas pada handling material ya, belum melangkah ke yang lainnya. Sedangkan pada conclusion yaitu web base ini, dari desain web base ini yang menggunakan sistem PHP ya, PHP Programming Language ya, bahasa program PHP yang diutilize menggunakan Microsoft Visual Studio Code dan menggunakan XAMPP Tools. Itu setelah dites oleh user dengan menggunakan user acceptance testing oleh dua orang, yaitu Production Manager Mr. Wahyu dan Producing Staff Mr. Jem. Dari level of UAT itu menunjukkan bahwa average acceptance-nya sekitar 92,8% dari kedua kedua individual testing itu, di mana sistem itu sangat efektif menunjukkan bahwa efisiensi dari total lead time-nya itu sangat mereduce ya, berkurang dari previous range, yaitu sekitar 207 sampai 291 menit ya, ke 122 sampai 159 menit sehabis atau setelah diimplementasikan sistem tersebut. Nah, opininya dari saya sendiri, sebetulnya sistem ini dapat lebih dikembangkan ya, tidak hanya terbatas pada yang dari kebutuhan material, karena kebutuhan material dari kebutuhan material itu diinputkan, dapat dikembangkan lagi dari forecasting cost. Jadi kita dapat memforecasting dari biaya dari proses itu kan. Terus dari sistem itu juga dapat kita temukan lagi bahwa kita dapat forecasting ekspansi dari ruang penyimpanan pada saat peak season, apakah itu sudah cukup atau belum. Terus sistem ini juga dapat dikembangkan lebih luas di semua bagian dari perusahaan tersebut, dari hulu sampai hilir, sehingga semuanya dapat terintegrasi jadi satu. Karena dalam penelitian ini hanya berkutat pada masalah ketersediaan raw material. Jadi masih banyak yang dapat dikembangkan dari penelitian ini ya, yang pastinya akan sangat berguna bagi perusahaan tersebut, yang bukan hanya berkisar pada apa namanya penyediaan atau penginputan raw material untuk kebutuhan raw material. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.